memang perlu kita itu ruang public sphere yang memang khusus begitu ya, memperkenalkan orang-orang yang mencalonkan diri gitu ya. Iya, iya betul. Jadi kalau seperti ini kan ujung-ujungnya duit. Kalau politik dinasti itu yang kita tahu itu adalah suatu pemerintahan ya, yang dipegang tidak hanya oleh satu keluarga tapi ke keluarga, sekelompok keluarga lah gitu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di acara News Update Mata Lokal Memilih. Kali ini kita akan membahas tentang diskusi publik dan mimbar bebas yang saat ini marak menjelang kampanye pemilu ya. Jadi saat ini adalah situasi di mana calon-calon legislatif dan calon-calon presiden dan wakil presiden mulai berkampanye menjelang pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Nah, seperti apa para calon-calon legislatif dan calon presiden ini mengkampanyekan dirinya dan bagaimana pula tanggapan penggunaan media sosial sebagai salah satu media publik untuk menyuarakan visi dan misi, dan juga bagi masyarakat sendiri ini menjadi suatu masa berpolitik yang dinamis yang makin memanas hingga di pemilu 2024 mendatang. Bersama saya saat ini telah hadir dosen FISIP Unsri. Beliau adalah juga pengamat politik, yaitu Mbak Nur Aslamia Supli. Iya Kak. Mbak Nia, kita mestinya sebenarnya kita sambil melihat diskusi yang sedang berlangsung di UGM, tapi kita lebih melihat bagaimana diskusi ini bisa berlangsung, dan di sana itu hadir berbagai tokoh aktivis, diantaranya itu ada Pak Haris Azhar, kemudian ada Fathia Maulidiyanti, yang memang dalam aksi ini menyuarakan tentang situasi politik terkini dan melihat seperti apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang katanya semakin kacau balau menjelang pemilu. Nah, kita pengen tahu dari Mbak Nia, kampanye seperti ini apakah dibolehkan ya, tentang diskusi mimbar bebas, diskusi publik menyoroti berbagai situasi politik terkini, kan kadang-kadang juga menghujat ke salah satu misalnya calon presiden atau calon wakil presiden. Mbak Mia melihat ini seperti apa? Kalau dari pendapat saya pribadi ya Mbak ya, sebenarnya sangat diperbolehkan banget ini, karena negara kita sangat menjunjung sekali yang namanya demokrasi, dan itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 ya. Jadi kebebasan berbicara itu sangat sudah diamini sama negara kita, jadi boleh banget gitu ya. Cuman yang menjadi perhatian di sini adalah yang menjadi sensasi ya saat ini adalah penggunaan diksinya itu yang cukup menarik perhatiannya. Kalau kita bisa lihat di sosial media ya Mbak, itu justru yang menarik perhatian banyak orang gitu. Penggunaan diksi alumni gitu kan ya, kemudian kata-kata yang maksud saya ini bukan hal yang baru, bukan polemik yang baru untuk dibicarakan, tapi yang namanya kebebasan berbicara itu sifatnya tuh dia bukannya tidak boleh dibatasi, karena yang namanya sifat kebebasan adalah kebebasan yang dibatasi sama kebebasan orang lain. Yang harusnya ketika kita berbicara, kita itu harus memperhatikan etika dan norma gitu kan ya. Dan itu yang menjadi kasusnya sekarang kalau menurut saya sih. Jadi sah-sah aja kalau kita buka ruang. Kalau kita melihat judulnya ini kan luar biasa ya. Rezim monarki sang alumni, amblesnya demokrasi, ambruknya konstitusi, dan kokohnya politik dinasti. 3 isu ya. Jadi ini kayaknya memang menjurus pada pemerintahan sekarang. Dan itu disuarakan oleh aktivis-aktivis yang memang sudah kita ketahui kredibilitasnya seperti apa ya. Mereka pernah memperjuangkan tentang Omnibus Law ya, kontras ya, soal Undang-Undang Cipta Karya, kemudian mereka juga menyuarakan tentang kampus merdeka dan segala macam. Nah ini menurut Mbak Nia itu
ini adalah oposisi atau hater ini? Oke. Kira-kira. Ini agak berat juga tuh Iya, dijawab iya, ya. Ini karena kalau kita mau mengatakan haters itu dia tuh sifatnya seperti kelompok yang kelompok tidak teratur ya. Yang berarti dia itu hanya mengutarakan sesuatu itu sesuai dengan kepentingan dia pribadi gitu. Tapi kalau oposisi ini dia golongan yang masuk ke dalam suatu sistem yang memang diperlukan gitu loh. Dalam setiap hal itu kita butuh dua sisi untuk penyeimbang begitu. Dan saya melihat sebenarnya dengan adanya mimbar ini memiliki dampak yang besar ya Mbak. Karena kita tahu 2020 itu mayoritas pemilih itu datang dari generasi Z dan generasi milenial. Ya, jadi ya harus sangat diperhatikan sih diskusi seperti ini. Ini akan menjadi trigger tuh ke depan sih untuk calon-calon yang akan datang. Tapi saya juga melihat ini akan memberikan wawasan ya untuk generasi-generasi baru, terutama generasi milenial sama generasi Z yang mendominasi itu pemilu yang akan datang. 57% kabarnya. Iya, lumayan tinggi kan. Jadi dengan adanya diskusi ini, insya Allah kan akan memberikan wawasan. Jadi kita tidak semata-mata memilih itu bukan karena soal citra yang pernah ada gitu loh Mbak. Harus dibongkar karena yang saat ini kalau menurut saya pribadi itu bukannya melahirkan suatu negarawan, cuman adanya karbitan politisi gitu loh. Jadi saya berharap sekali dengan diskusi yang datang dari orang-orang yang kredibel ya, yang bernas gitu, apalagi dari dokter-dokter UGM begitu ya, universitas yang ternama maksud saya ya. Jadi ya ini akan berdampak sangat besar gitu. Untuk pengaruhnya ya. Kalau memang ini berhasil digelar ya. Kadang-kadang kan aksinya oposisi ini yang mengkritisi pemerintah ini kan kadang-kadang mendapat hambatan-hambatan gitu, iya. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya ada hikmah yang kata Mbak Mia tadi ya, bahwa ini adalah pembelajaran bagi pelajaran politik ya di masa depan dan sekarang gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau haters memang tidak manajemen ya apa tadi? Tidak teratur, dia tidak masuk ke dalam sistem, Mbak. Jadi ini bukan tentang benci dan suka ya kan? Kalau saya kan enggak, Mbak. Karena kita memang butuh ruang untuk ini karena ini adalah hal lama gitu, hal lama yang berlarut-larut. Diskusi itu beda dengan haters ya, Mbak. Diskusi itu hasil akhirnya itu ada gitu. Jadi diskusi hasil akhirnya adalah penyelesaian masalah. Kita berembuk bersama dengan isu yang dari permasalahan tersebut gitu, dengan solusi yang ada. Jadi memang ini sebagai inilah ya istilahnya tuh kalau pemerintah tidak terlena dengan apa yang menjadi kebijakannya, dan inilah yang harus dicermatin gitu ya. Nah kita balik lagi gini Mbak, di masa kampanye sekarang ini kan memang setiap orang yang mencalonkan diri itu kan melahirkan citra-citra ya, seperti apa mereka, apa visi misi mereka gitu kan. Tapi di sisi lain ada juga kampanye negatif gitu kan. Nah, Mbak Mia mungkin boleh cerita kampanye positif dan kampanye negatif itu apa, dan apakah kampanye negatif itu dibolehkan ya? Boleh mungkin punya pengalaman di luar negeri ya, seperti apa kampanye negatif yang dibolehkan kalau gitu ya? Sebenarnya ya, kalau di Indonesia kampanye negatif itu masih diperbolehkan loh Mbak. Yang nggak boleh itu black campaign. Jadi gini, perbedaan kampanye hitam ya. Jadi kalau misalnya kampanye positif ya kita tahu hal-hal positif begitu ya. Tapi kalau kampanye negatif kan fokus pada kesalahan si lawan. Nah, cuman uniknya di Indonesia ya, kalau kita mau bandingkan dengan negara lain, kampanye negatif kita tuh agak kualitasnya tuh agak rendah menurut saya. Contoh nih, kan kampanye negatif itu biasanya kalau di luar negeri nih, misalnya di Amerika gitu ya, atau di Malaysia gitu ya. Malaysia masih sama sih seperti kita. Cuman gini, idenya adalah yang di kampanye itu adalah kelemahan dari calonnya itu. Misalnya kebijakan yang dia buat nggak pernah berhasil, hutang tambah banyak begitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini suka lucu. Jadi kampanye negatifnya tuh menyerang personal individu, orang itu, personal orang itu, misalnya dia pribadi malah diserang juga. Jadi kayak misalnya dia itu sebenarnya bukan lulusan sini, gitu kan, atau dia itu sebenarnya bukan putra apa daerah, bukan gitu, ini atau gitu ya. Pernah ada kasus bunuh anak orang, gitu misalnya. Jadi perhatiin deh Mbak, setiap arahnya malah ke black campaign, ya? Enggak, black campaign itu kan fitnah. Ini kadang bener idenya itu. Kan kalau kampanye negatif itu kan harusnya kelemahan dalam dia bekerja, Misalnya dia buat kebijakan
nggak jalan, sungai banjir gitu kan ya. Tapi kalau di Indonesia suka lucunya gitu, nggak harus calon presiden kan, kayak calon legislatif juga kan, itu dia dulu dia nyalon, katanya dia dulu kayak penjahat kawin gitu, ada kasus itu ya. Itu black itu kan negatif campaign itu Mbak, karena yang dinyatakan itu benar. Cuma sangat personal, bukan cara dia kerja, tapi kehidupan dia sehari-hari. Itu yang mungkin kelemahan apa namanya bukan ini ya, pelajaran politik di Indonesia ini ya, kualitas kampanye negatifnya itu sangat low gitu loh di Indonesia. Coba boleh compare sama Amerika, gimana Donald Trump mau nyerang Biden dari kualitas dari kebijakan dia gitu kan. Di Indonesia ada juga kok, misalnya Pak Jokowi kebijakan soal infrastrukturnya kebanyakan itu negatif. Oke, itu boleh banget sebenarnya. Tapi ada yang nggak penting, misalnya dia itu anak PKI, itu kan itu saya nggak tahu ya, memang kayak mengarah ke black ya Mbak. Tapi kalau negatif itu faktanya benar. Faktanya benar, tapi mungkin di Indonesia itu kurang kualitas tadi ya, kualitas yang dinegatifkan itu justru cenderung menyerang pribadi ya, padahal mestinya kebijakannya yang dikritisi gitu ya. Kualitas dia sebagai musik gitu. Termasuklah yang kemarin dikritisi adalah akan dibangunnya ibu kota baru di Kalimantan, itu juga dikritisi banyak orang ya. Itu boleh Mbak, itu kampanye negatifnya lawan dari pemerintahan sekarang mungkin. Iya, kampanye negatif itu boleh sih kalau dia mau ngomongin soal kinerja berarti kan. Tapi kalau personal kayak dia itu nggak sekolah, dia itu apa gitu. Banyak sekali yang seperti itu di Indonesia. Sekarang kalau di media sosial ini kan sudah begitu dinamis ya Mbak Mia. Mungkin Mbak Mia udah lihat bagaimana informasi-informasi berseliweran. Nah, tentang pendukung itu kan kalau yang mungkin tim kampanyenya ya. Sekarang pendukung nih seperti apa nih Mbak? Pendukung memanfaatkan media sosial ini, terus juga melihat sebagai saya ini belum punya pilihan loh mau pilih siapa. Terus saya melihat situasi yang seperti ini makin bingung. Makin blunder ya. Nah ini kita sebagai pemilih ini harus seperti apa sih? Kalau mungkin juga bermedsos ya, terus juga melihat media sosial, terus menurut pengamatan Mbak Mia seperti apa? Ini kan semuanya itu kembali kepada literasi digital ya Mbak ya. Semakin bagus literasi kita, semakin berkurang juga kita menerima hoax ya. Nah, kalau saya lihat sih, yang membuat sulit itu di media sosial itu karena tadi ngomongin soal pendukung ya, karena pendukung ini kecampur Mbak, ada yang buzzer kan, ada yang emang pure pendukung begitu. Buzzer ini dua tugasnya kan, marketing sama black campaign. Itu jadi kalau saya lihat sih ya tadi ya, kembali kepada personal kita sendiri. Segala aksi itu kan dipengaruhi sama afektif ya. Maksud saya kognitif, afektif, behavioral gitu ya. Jadi kalau kognitif kita, pengetahuan kita akan sesuatu, itu akan mempengaruhi kognitif akan mempengaruhi afektif dan behavioral gitu. Perilaku. Afektif itu kayak sikap kita ya. Jadi kalau kognitif kita bagus, didukung sama literasi digital yang bagus begitu ya, insya Allah kita akan terhindar dari hoax tadi. Dan soal Mbak bingung mau milih yang mana tadi karena terlalu banyak yang negatifnya di kepala ya. Iya ya, jadi ya lebih bijak dan kita bisa kembali kepada prinsip lama kita yang luber tadi Mbak. Oh iya, betul. Langsung umum, bebas, rahasia kita dong. Rahasia kita dong, kita mau milih siapa ya. Iya, jadi memang kayak diskusi publik, bebas itu dampaknya cukup akan menambah kognitif kita, yang nanti akan mempengaruhi behavioral kita gitu kan, karena setiap persepsi dipengaruhi sama sensasi tadi. Jadi cara kita menerima sensasinya itu akan melahirkan sensasi, persepsi gitu kan. Makanya kalau semakin banyak kita datang gitu, bergabung ke diskusi ya, ruang-ruang publik yang sehat ya, itu akan menambah kognitif kita tadi, yang membantu kita mau milih siapa. Gitu. Oke. Kalau gitu aku mau ikutan terus. menambah pengetahuan kita ya. Nah, tentang yang hoax tadi, Mbak Mia, kan
Pertama generasi milenial kan mereka belum bisa, mungkin ya menurut saya tuh agak bingung membedakan mana yang hoax, mana yang negatif tadi ya, mana yang benar, mana yang ini. Untuk masukan dari Mbak Mia untuk pelajaran politik untuk generasi milenial harus seperti apa nih generasi milenial ini? Ya tadi ya, kita harus memiliki kognitif dulu loh, jangan seperti gelas yang kosong. Jadi untuk sebelum kita datang menanggapi sesuatu, kita tuh minimal punya informasi dulu. Penting banget yang namanya cross check ya. Kalau dalam skripsi itu triangulasi, kita cek, cross check sebelum kita menanggapi isu gitu. Apalagi generasi baru sekarang, generasi milenial, generasi Z kan lebih advance daripada generasi baby boomer atau boomer gitu. Mudah sekali mereka untuk mendapatkan informasi dari manapun. Ya, tapi tadi harus cross check kembali. Cross checknya misalnya seperti apa tuh? Misalnya saya dapat informasi ini nih, cross checknya kemana? Bisa ke media ya, ke media mainstream ya. Ya makanya masih penting sekali media mainstream kan Mbak ya. Karena bedanya media baru sama media mainstream itu masih termanage. Ada orang-orang profesional di baliknya. Nggak kayak media sosial kan yang bisa caplok-caplok aja Mbak. Iya. Oke, terus dalam menyikapi ini Mbak, terkait misalnya sekarang ini kan banyak tuh calon-calon legislatif mungkin ya untuk kita di daerah ini yang memasang-masang baliho kan semakin banyak, tapi dengan memasang foto segala macamnya, padahal kalau kita memilih kan nggak ada fotonya kan, jadi bingung sendiri kan. Dan kondisi ini kan semakin ketika di bilik suara itu kan makin membingungkan, kenapa terutama juga untuk orang tua ya. Nah, sementara kita kredibilitas mereka pun tidak tahu sama sekali. Jadi di sisi lain kita juga bukan dilarang sih, dihimbau untuk tidak golput. Nah, kira-kira menentukan pilihan ini cara yang paling bijak itu seperti apa sih? Maksudnya ya kita kan seperti memilih apa ya, kucing dalam karung juga enggak, cuma kita nggak tahu orangnya, nggak pernah berhubungan langsung dengan caleg misalnya kan gitu. Akhirnya kita basing-basing uji wong preman kan memilih seperti apa itu jadinya. Pembelajaran politik lagi nih dari Mbak Mia. Kalau saya pribadi itu yang saya sayangkan dari Indonesia ya, maksud saya itu mungkin bukan hanya Indonesia sih, semua negara pasti masih menggunakan cara ini, di mana kita memilih orang yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, gitu ya. Tapi yang kita harus sadari ini adalah hak kita. Jadi harusnya itu dari awal kita emang sudah menambah wawasan kita tadi, Mbak. Ya, kita udah tahu yang mau kita pilih itu, kita sudah cari tahu begitu. Ya, kalau memang nanti maksud saya itu adalah orang-orang ini kan melakukan kampanye gitu ya, dan kita tuh memang harus cari tahu loh Mbak, cari tahu, nggak harus mereka yang menyuarakan diri mereka, kita cari tahu tentang apa sih biografi mereka, kayak begitu minimal ya, dan akhirnya kita jadi nggak bingung mau milih siapa begitu loh. Dan memang perlu kita itu ruang public sphere yang memang khusus begitu ya, memperkenalkan orang-orang yang mencalonkan diri gitu ya. Iya betul. Jadi kalau seperti ini kan ujung-ujungnya duit. Ya, sayang sekali ya. Ya saya juga pernah kepikiran loh Mbak ya, omongan Mbak tuh, ngapain deh kita ini kayak setiap tahun kayak hajatan 5 tahun sekali ini kayak sia-sia aja gitu. Ketika kampanye yang digelar adalah nyanyi, terus visi misi kan sampai situ aja kan, nggak ada yang pembelajaran benar-benar pembelajaran politik seperti itu ya. Benar. Dan tapi saya melihat dari pendekatan propaganda ya, udah lumayan oke loh Mbak pendekatan propagandanya. Jadi kayak ada memberikan false dilema untuk kita, kalau kita nggak pilih nanti kita kayak merugi gitu ya. Atau kayak pendekatan Fox yang seolah-olah mereka tuh adalah teman kita gitu ya, kayak mereka comeback gitu, kembali lagi gitu, kayak emang dulu menang ya. Kita kan nggak pernah tahu. Terus saya suka tuh merhatiin kalimat propagandanya tuh yang nggak receh gitu, kualitas. Ada ya beberapa yang sudah melek lah ya, cara dia mengenalkan diri kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada 11 teknik propaganda itu, saya ngeliat beberapa di jalan itu
itu mereka menguasai loh. Berarti kan tim suksesnya luar biasa. Oh iya. Kan receh aja kan sebenarnya, kalau dulu kayak pakai sistem anak siapa gitu kan ya. Anaknya siapa itu tahun berapa? 5 tahun yang lalu ya kali ya. Dia tuh anaknya siapa gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh kayak dia tuh pakai pendekatan, mungkin karena Pak Jokowi juga sih yang berhasil mempopulerkan kekeluargaan, kayak kedekatan dengan masyarakat. Jadi semuanya pakai pendekatan itu semua mungkin. Iya, bisa Mbak. jadi ya, oke. Nah, ini saya ini tadi ada di banner tadi loh, yang ada politik dinasti tadi loh. Oke. Ini jadi memang sudah bukan rahasia umum. Kalau mau nyalek itu biasanya kan pasti nggak jauh-jauh dari bapaknya, Kekerabatan, orang ya? politik, ibunya, keluarganya, gitu kan. Jadi sangat jarang orang-orang yang biasa yang berani untuk menjadi calon legislatif ataupun incumbent ataupun yang lainnya ya. Nah ini seperti apa nih dinasti politik dan politik dinasti ini Mbak Mia? Ya, saya pernah mendengar istilah ini, lucu ya. Ya. Politik dinasti dan dinasti politik. Kalau politik dinasti itu yang kita tahu itu adalah suatu pemerintahan ya. Ya dipegang tidak hanya oleh satu keluarga, tapi sekelompok keluarga lah gitu. Dari kalau misalnya ayah nanti diterusin sama anaknya, nanti di tempat lain juga ada tantenya, omnya gitu ya. Itu politik dinasti. Kalau dinasti politik ini lebih kecil, lebih kayak kasih buat ke kerajaan yang kayak cuma satu keluarga aja yang megang gitu loh Mbak. Nah, kalau di Indonesia nih ya lebih, dan sebenarnya begini ya, sebenarnya yang memberikan stigma negatif karena dinasti politik itu erat ya, kayak garis thin line gitu, garis tipis dengan otoriter ya Mbak ya. Garis otoriter, jadi karena dipopulerkan oleh presiden kita sebelumnya Pak Soeharto gitu kan, jadi kesannya negatif. Tapi ada juga yang beberapa yang beranggapan bahwa kalau memang orang-orang itu berkualitas, kenapa tidak? Jadi saya bukan yang membenarkan dinasti politik ya, saya tidak membenarkannya juga, tapi di sisi lain ada keuntungannya juga itu ya, untuk pergantian sistem pemerintahan, pergantian orang akan mengubah aturan yang sudah ada. Otomatis rombak-rombak terus kan itu PR lagi ya Mbak. Ya, jadi kelebihan dari dinasti politik itu menurut saya pribadi. Ya, itu di luar negeri itu terjadi juga ya? Oh iya dong. Iya ya, hampir seluruh mungkin negara ya. Negara-negara yang katanya menuju demokrasi. Tipe-tipenya memang gitu ya, dinasti politik dan politik dinasti iya, itu. Mbak, cuma masalahnya selain kelebihan itu ada kekurangan yang sangat besar. Di mana dinasti politik itu lebih erat dengan istilah pemerintahannya Machiavelli. Tahu nggak Mbak? Nggak tahu. Machiavelli itu orang yang menulis buku The Prince, ya asal Italia. Jadi The Prince itu penguasa lah, buku diktator lah itu, buku dongengnya Hitler sebelum tidur. Jadi pemerintahan Machiavelli itu lebih kepada kayak pemerintahan gangster gitu, otoriter. Jadi itu kejelekan ya, mengarahnya ke situ ya, mengarahnya ke otoriter. Iya, jadi mungkin korupsi juga kemungkinan juga terjadi seperti itu gitu kan. Oke, kalau ini bagus buat kita jadi nggak PR buat peraturan baru karena tinggal jalan yang udah ada. Tapi di sisi lain kita mengekang yang namanya liberal, kebebasan untuk orang lain juga punya hak kan untuk berpartisipasi politik gitu. Jadi intinya masih sah-sah saja. Sah-sah saja ada dinasti politik ataupun politik dinasti, tapi itu tadi semestinya ya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah bagus Mbak. Kalau Chester tuh ketika kamu bermain-main dengan kekuasaan itu akan menginjak kamu. Jadi orang yang terlalu lama berlarut-larut dalam pemerintahan itu akan rugi nanti. Iya. Oke. Gitu loh. Gitulah. Menarik ya sebenarnya. Ya, kalau diulik-ulik ya dunia politik ini ya. Oke, terakhir nih Mbak Mia. Jadi kan menjelang pemilu ini kan ada satu kalimat yang saya sangat setuju sih sebenarnya ya. Jadi pilihlah pemimpin yang bukan melihat visi misinya ke depan, tapi lihatlah dia bagaimana dia di belakang kemarin, bagaimana dia backgroundnya kemarin gitu. Seperti apa itu Mbak?
Itu kalau saya pribadi kembalikan kepada rakyat, Mbak. Kalau kata tuh poi populis poi dex, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi saya kembalikanlah kepada masyarakat. Bagaimana kita harus bijak memilih. Ini bukan tentang bukan tentang kita aja nih, tentang Indonesia. Ya, betul. Dengan adanya banyaknya perubahan, ya wajar sekali kalau kita Presiden Soekarno kan juga bilang gas merah, Mbak, yang merupakan sejarah. Kalau harus kita melihat sejarah untuk menentukan masa depan, kenapa tidak? Gitu. Ya. Oke. Ya, gitulah diskusi kali ini sangat menarik ya sebenarnya. Cuma ya kita terbatas dengan waktu dan sangat senang bisa berbagi dengan ibu dosen kita yang milenial ya, sangat menggebu-gebu dan pandangannya tuh ya masuk akal sih dan dapat membuka ini kita ya ilmu tentang politik lah bagi masyarakat. Oke, para netizen dimanapun berada, semoga diskusi kami berdua ini mendapat ada manfaatnya, terutama untuk membuka membuka dunia insight yang memberikan wawasan. Iya, memberi wawasan di dalam dunia politik. Sampai jumpa di acara Mata Lokal Memilih lainnya. Semoga diskusi kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.